Kamasutra. Rupanya pendeta Tibet itu mewariskan pedang malaikat padamu. Saya akan mengerahkan pasukan Serigala Putih untuk mengaduk-aduk wilayah selatan. Ayo Grandong, apa kau anak sakti seperti kata orang-orang itu? Sekarang kamu aman. Nur Alif telah membungkus tubuhmu. Makhluk halus manapun tidak akan bisa mendapatkan. Paso Benggalaku, tunjukkan di mana Mahesa berada. Hah? Kurang ajar. Kenapa Paso Benggalaku tidak bisa menunjukkan di mana Mahesa berada? Anak itu pasti jatuh ke tangan orang yang berilmu tinggi. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mak Lampir yang sedang marah-marah di markasnya karena tidak bisa melihat keberadaan Mahesa dengan kaca benggalanya. Nenek setan itu pun kemudian menyuruh Kenting Sari untuk terus mendekati Bagusat Jiwo dan Mayang Sari agar dirinya bisa merebut tongkat Nur Alif dari tangan pemuda sakti tersebut. Sedangkan murid-murid Mak Lampir yang lainnya pun ditugaskan untuk mencari Grandong dan juga mencari tahu keberadaan Mahesa Jenar. Di sisi lain, Rindi Antika yang sedang bersama dengan Santalima pun secara kebetulan bertemu dengan Datuk Larang Tapa, kakeknya, yang di saat itu sedang bersama dengan Kalagondang. Setelah bertegur sapa, Datuk Larang Tapa pun langsung menjelaskan mengapa dirinya berada di tempat itu. Kau tahu anak Sembara diculik Mak Lampir? Kata siapa, Kek? Kalagondang. Dia sempat bertempur dengan Mak Lampir untuk merebut Mahesa, tapi gagal. Oh. Pokoknya sudah aku beri kabar semua. Jadi aku tidak akan disalahkan oleh Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Sembara, iya kan? Kini kita menuju pada rombongan murid-murid Mak Lampir yang di saat itu sedang bersama Grandong. Mereka tiba-tiba saja dicegat oleh seorang lelaki paruh baya dengan senjata tongkat pusaka yang di tiga sisinya tajam seperti kapak. Orang itu pun mengatakan bahwa ia hendak menuntut balas kepada Grandong atas kematian kakaknya yang bernama Muljaya. Lelaki itu pun begitu yakin jika ia bisa mengalahkan Grandong. Ia pun tidak peduli dengan murid-murid Mak Lampir yang lainnya. Selanjutnya, ia pun menantang Grandong untuk bertarung guna memastikan siapa di antara mereka yang lebih hebat. Murid-murid Mak Lampir yang lainnya pun hanya tersenyum penuh ejekan mendengar kata-kata orang tersebut. Ayo Grandong, apa kau anak sakti seperti kata orang-orang itu? Katanya kau sakti, Grandong. Ayo, keluarkan kesaktianmu. Ya, di awal pertarungan, orang itu pun tampak begitu hebat. Bahkan ia bisa membuat Grandong terpukul mundur sampai pingsan. Namun karena kesombongannya, ia pun kini menjadi bulan-bulanan Grandong. Tongkat pusaka kebanggaannya pun kini sudah tidak mempan lagi di hadapan iblis kecil tersebut. Dan nyawanya pun melayang ketika Grandong mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Setelah mengalahkan lawannya, Grandong pun tampak gelisah. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Dan ternyata sesuatu itu adalah Jatmiko yang kebetulan pada saat itu sedang melintas di sekitar tempat tersebut. Bau Jatmiko lah yang mengganggu Grandong sehingga makhluk itu seperti mencari-cari sesuatu. Murid-murid Mak Lampir yang mengetahui hal itu pun menjadi gugup karena mereka takut kalau Grandong direbut oleh pemuda itu. Mak Lampir yang melihat dari paso benggalanya pun menjadi terkejut dan khawatir karena pasti Ganda Suli akan membujuk Jatmiko untuk mengambil alih Grandong.
Celaka! Kalau sampai Jatmiko dibujuk untuk mengambil si Grandong, Ganda sulit ke... Dia masuk golongan putih hanya mau memperalat golongan itu agar mau menentangku. Ah! Aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Ikut aku yuk. Ayo mulai. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh muridku. Kalau Jatmiko menyuruh Grandong untuk menyerang kita, sanggup tidak kita untuk melawannya? Oh, tidak. Tidak. Lebih baik aku menyerah sekarang juga. Amit-amit. Amit-amit jika aku harus berhadapan lagi dengan Grandong. Kini kita menuju pada padepokan Sembara, di mana pada saat itu murid Kiai Jabat tersebut tampak sedang melamun sambil berpikir keras tentang Mahesa putranya yang sampai saat ini sama sekali belum tampak kabar beritanya. Farida yang melihat beban berat suaminya itu pun menjadi tampak kasihan. Ia pun mendekatinya dan mencoba mengusulkan agar suaminya itu menghubungi Kalagondang, karena kemungkinan Raja Jin Merah yang memiliki kaca lopian itu pun bisa mengetahui keberadaan anak mereka. Sembara pun seperti orang yang terbangun dari tidurnya ketika istrinya mengatakan tentang Kalagondang, karena ia sama sekali tidak kepikiran hal tersebut. Murid Kiai Jamas itu pun kemudian langsung memanggil Kalagondang dengan cara yang biasa dilakukannya. Ada apa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Kenapa mukamu Kalagondang? Berkelahi dengan si lampir. Dialah yang menculik Den Mahesa. Sudah aku duga. Tolong Kalagondang, dilihat pada cermin lopian. Tidak bisa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tidak bisa. Iya, saya sendiri tidak mengerti kenapa cermin lopian saya tidak mau menunjukkan gambar Den Mahesa. Iya, seseorang telah menutup Mahesa dengan ilmu Nur Alif. Ya, Sembara pun langsung mengetahui kalau Mahesa sedang dilindungi oleh seseorang dengan ilmu Nur Alif. Hal itu tentu saja membuat mereka sedikit tenang, karena pastinya Mahesa berada di tangan yang tepat, dan lebih tepatnya lagi adalah di tangan seorang Kiai Sakti, sebab mampu melindunginya dengan ilmu Nur Alif. Farida pun sangat paham dengan ajian tersebut, karena ia juga pernah dilindungi oleh Kiai Ageng Karangsemaya dengan aji Nur Alif ketika ia dititipkan di Padepokan Karangsemaya. Sembara pun berpendapat bahwa saat ini cukup banyak kiai atau ulama yang menguasai ilmu Nur Alif, sehingga ada banyak kemungkinan tentang keberadaan Mahesa Jenar. Salah satunya adalah Kiai Ageng Karangsemaya. Iya, kita boleh lega, Dinda. Tapi kita harus tetap mencarinya. Kapan kamu berkelahi dengan Mak Lampir? 3 hari yang lalu. Satu hari penuh, saya dan anak buah saya mengaduk-aduk dasar tebing itu. Tapi Den Mahesa tidak ketemu. Di mana tempat itu, Kalagondang? Saya tidak tahu nama tempatnya, tapi saya tahu letaknya. Bawa aku ke sana. Baik. Kalagondang pun langsung terbang membawa Sembara menuju tebing bukit tempatnya bertarung melawan Mak Lampir beberapa waktu lalu. Setelah terbang beberapa lama, akhirnya Kalagondang pun melihat bukit yang dimaksudkan. Ia pun kemudian segera mendarat dan memberitahukan Sembara tempat jatuhnya Mahesa ketika itu. Di bawah tebing tersebut, tampaknya ada sebuah gua tempat di mana Kiai Ageng Bantaran tinggal di saat itu. Keduanya pun mencari ke segala sisi, namun sepertinya mereka tidak menemukan tanda-tanda jatuhnya Mahesa di tempat tersebut. Tidak ada bekasnya sama sekali. Berarti seseorang telah membawa Mahesa pergi entah kemana. Ya, tapi kita harus mencarinya, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Benar. Meskipun Mahesa sudah berada di tangan orang baik, kita harus tetap mencarinya. Ya. Di malam harinya, Sembara pun menghubungi Kiai Jabat gurunya untuk memberitahukan tentang hilangnya Mahesa. Sang Kiai pun langsung menyuruh muridnya itu untuk segera menuju Padepokan Cemoro Kuning yang berada di sebelah hutan larangan. Di sana mereka akan bertemu dan membahas masalah hilangnya Mahesa bersama dengan Kiai Ageng Jembar Jumantoro sebagai pemilik padepokan tersebut. Malam itu juga, Sembara pun segera berangkat dengan rasa semangat yang tinggi, sehingga keesokan harinya, ketika hari masih pagi, ia sudah sampai di Padepokan Cemoro Kuning bersama dengan gurunya.
Bagaimana sampai bisa terjadi? Saya benar-benar lengah, Ki Ageng. Di luar dugaan saya, musuh saya menyamar menjadi pekatik di rumah saya. Dan dia berhasil membawa pergi anak saya. Kau tahu siapa namanya? Namanya Sarowi. Dia murid Ki Surobango yang mati waktu bertempur dengan saya dahulu. Saya tidak tahu apa hubungan antara Mak Lampir dengan si penculik itu. Karena penculik itu menyerahkan Mahesa ke tangan Mak Lampir. Kalau begitu tidak sulit. Kita hanya tinggal mencari Mak Lampir. Tidak bisa, Guru. Karena Mahesa sudah berpindah tangan. Pindah tangan? Iya. Saya berhasil mencegat si Lampir yang sedang membawa Den Mahesa. Tapi Den Mahesa terlempar ke dalam jurang. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu Den Mahesa ada di mana. Kiai Ageng Jembar Jemantoro pun kemudian menanyakan kepada Santal Lima, namun pemuda itu tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan Mahesa Jenar. Begitu pula dengan Panglima Kumbang, yang biasa juga memiliki naluri yang tinggi. Untuk kali ini, ia tidak bisa merasakan getaran keberadaan Mahesa sedikit pun. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Mahesa secara langsung dengan cara mendatangi para kiai atau ulama yang dianggap memiliki ilmu Nur Alif di bagian selatan. Sembara pun meminta kepada gurunya dan Kiai Jembar Jemantoro untuk tidak ikut serta dalam pencarian tersebut karena ia merasa tugas itu adalah tugasnya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri dan akan dilaksanakan dengan Santal Lima serta Panglima Kumbang saja. Sembara pun kemudian juga tidak lupa meminta bantuan kepada Kalagundang. Ya, saya akan mengerahkan pasukan Serigala Putih untuk mengaduk-aduk wilayah selatan sampai ketemu Den Mahesa. Bagaimana, Santal Lima? Itu tidak masalah. Tapi kalau memang tetap harus membagi kekuatan, saya dan Andika harus berpisah. Baik. Saya mohon pamit, Pangeran. Silakan, Panglima. Saya juga pamit, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Silakan, Kalagondang. Tapi ingat, kau harus bisa mengendalikan anak buahmu yang mudah terbakar kemarahan. Aku tidak mau ada perpecahan dengan pondok pesantren. Sebaliknya kita harus jalin persaudaraan dengan mereka. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Kini kita menuju pada Rindi Antika, di mana pada saat itu ia masih terus berlatih untuk menguasai ilmu-ilmu pamungkas kerajaan atas angin. Karena ia sudah saatnya harus menggantikan Wak Bayau ibunya untuk memimpin negeri atas angin tersebut. Dan untuk bisa menjadi pemimpin atau ratu kerajaan atas angin, Rindi Antika pun harus bisa seperti Wak Bayau yang dahulu memiliki kesaktian luar biasa, bahkan mampu mengimbangi kehebatan Mak Lampir. Di adegan lain, terlihat Mak Lampir yang sedang bertarung dengan seorang wanita muda yang sepertinya adalah putri pejabat kerajaan. Walaupun memiliki kepandaian yang lumayan, namun wanita itu sama sekali tidak sebanding dengan si Lampir, sehingga ia dapat dikalahkan. Bahkan nyawanya pun kini berada di tangan Mak Lampir. Kamasutra. Kau salah alamat, Mak Lampir. Tidak sanggup mengalahkan bapaknya melampiaskan dendam pada anaknya. Apa urusanmu? Pergi kau, Kamasutra. Aku tidak mau berurusan dengan kamu. Yang paling baik adalah kau yang pergi. Enak benar. Mak Lampir tampaknya sangat enggan jika harus berhadapan dengan Kamasutra yang telah diketahuinya memiliki banyak ilmu simpanan tersebut. Namun kini, mau tidak mau, ia terpaksa harus bertarung dengan pemuda itu karena ia telah ikut campur dalam urusannya dengan gadis tersebut. Kini keduanya pun bertarung hebat dan Mak Lampir bisa menghajar Kamasutra di awal pertarungan. Namun hal itu hanyalah pemanasan saja bagi Kamasutra yang sudah terbiasa mengalami hal seperti itu. Rupanya pendeta Tibet itu mewariskan pedang malaikat padamu. Aku memang selalu beruntung, Mak Lampir. Biksu Potala dengan ikhlas mewariskannya kepadaku. Tunggu, sampai aku bisa merebut cemeti amal rasuli atau tombak Nur Alif. Pedang malaikatmu pasti akan hancur.
Si lampir peot itu pun kabur karena ia sebenarnya telah terluka dalam setelah dihantam oleh sabetan jarak jauh pedang malaikat Kamasutra. Kini Kamasutra pun menolong gadis yang masih pingsan itu dan membawanya menuju sebuah gua yang aman. Sepertinya ia tahu siapa sebenarnya gadis muda tersebut. Tak lama kemudian, wanita itu pun siuman sambil mendekap dadanya yang masih terasa sesak. Ia pun kemudian mengingat-ingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Setelah mengingat sejenak, wanita itu pun langsung mengetahui kalau dirinya baru saja bertarung melawan mak lampir sampai pingsan. Lalu ia kini berada di tempat itu, sehingga ia berpikir pastinya orang yang ada di hadapannya itulah yang telah menyelamatkannya. Ia pun kemudian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kamasutra yang telah menyelamatkan selembar nyawanya. Di sisi lain, tampak Basir yang sedang didatangi oleh Sembara dan Santal Lima di rumah calon mertuanya. Setelah berbasa-basi sebentar, Basir pun menjelaskan kalau dirinya sedang sibuk sehingga jarang menuju rumah Sembara. Ya, aku sih biasa sibuk. Banyak pekerjaan, banyak tugas. Pendekar terhormat seperti aku ini kan sudah jelas tugasnya. Menyingkirkan segala macam yang tidak beres. Biar umat manusia di dunia ini tentram dan aman. Bukan main. Aku mengaku kalah ya. Aku belum sampai pada tahap seperti itu. Oh, ya jelas. Kamu itu harus banyak belajar dengan saya. Oh ya, Sir. Yang lain pada kemana? Mencari Mahesa. Anakmu itu loh. Tadinya itu bersama-sama. Tapi berhubung ada cewek yang itu, ya jadinya berantakan. Semuanya pergi masing-masing. Basir pun menjelaskan bahwa para pendekar bersatu untuk mencari Mahesa. Namun karena adanya Ganda Suli yang membuat kericuhan, maka pencarian pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Sembara yang sama sekali belum mengetahui siapa itu Ganda Suli pun mendapat penjelasan dari Santal Lima tentang wanita bekas murid mak lampir yang masih abu-abu itu. Sebab Rindi Antika mengatakan bahwa Ganda Suli adalah penyusup yang hanya ingin memperalat Jatmiko untuk menguasai dunia persilatan. Dan karena perseteruan antara Ganda Suli dan Rindi Antika itulah yang membuat para pendekar menjadi berpencar sendiri-sendiri. Kini kita menuju pada mak lampir dan para anak buahnya yang di saat itu sedang berjalan di tengah hutan dan sedang ditertawakan oleh Kalagondang dari atas pohon. Kita ketemu lagi, Nenek. Kalagondang. Turun kau. Oh, mau kemana? Entah mengapa, sehebat apapun ilmu mak lampir, Kalagondang pasti bisa mengatasinya, bahkan mempermainkannya. Sedangkan Grandong yang langsung membokong Kalagondang pun membuat Raja Jin Merah itu menjadi terkejut. Mak lampir yang mengetahuinya pun menjadi sangat senang dengan munculnya Grandong di tempat itu yang seakan menolongnya. Namun ia lupa bahwa Grandong sedang bersama dengan Jatmiko dan juga Ganda Suli. Nenek peot itu pun memerintahkan Grandong untuk melawan Kalagondang. Namun kemudian datanglah Jatmiko yang langsung menahan iblis kecil tersebut. Hal itu tentu saja membuat mak lampir menjadi kesal dan marah. Sedangkan Kalagondang menjadi senang dengan kedatangan Jatmiko. Kau Jatmiko, aku harus membunuhmu lebih dulu. Akulah musuhmu, Nenek.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.